Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Pariska Anandasari. Nomor NIP 0605 1282 025031. Video pembelajaran ini akan membahas mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan yang merupakan bagian dari elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fase F untuk kelas 11 unit 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menonton video pembelajaran dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah, serta dapat mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama yang ada di sekolah. 1. Konsekuensi kesepakatan norma. Kesepakatan atau disebut juga pemupakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma, sebab norma merupakan kesepakatan sosial. Kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, adat, atau budaya. 2. Antara norma dan kesepakatan. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Siapapun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis ataupun non-geografis norma harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah mengapa norma harus dibuat sebagai cermin dari kehendak bersama, sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari agamawan, ahli hukum, pemegang adat istiadat, dan ahli moral. Norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis norma. Norma atau ketentuan adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat harus menaati norma yang berlaku. Maka dapat pula diartikan norma adalah unsur eksternal dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Terdapat 4 jenis norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Merupakan peraturan yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila mendorong manusia pada kebaikan dan melarang untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani. Sanksi yang dapat jika melanggar norma susila berupa perasaan menyesal dari dalam diri manusia tersebut. Contoh dari norma susila sendiri seperti tidak mencuri barang orang lain, jangan membunuh sesama manusia, menghormati sesama, dan selalu bersikap jujur. 2. Norma kesopanan. Merupakan ketentuan yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Adapun sanksi dari norma ini adalah sanksi sosial seperti celaan, dijauhi dari pergaulan, mendapat kebencian dari orang lain, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari norma kesopanan ini seperti yang muda harus menghormati yang lebih tua dari usianya. Kemudian berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang yang lebih tua. Kemudian memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dan keempat, jangan meludah di dalam kelas.
Ketiga, norma agama merupakan ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun sanksi jika melanggar norma agama, yaitu sanksi yang diberikan langsung oleh Tuhan berupa dosa. Contoh norma ini adalah tidak membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, hormati kedua orang tuamu, melakukan perintah sesuai dengan ajaran agamamu. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, merupakan peraturan yang berisi ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Norma hukum biasanya bersifat tertulis dengan sanksi tegas berupa hukuman penjara, denda, tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan. Norma hukum ini bersifat memaksa, contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ataupun ketentuan yang termasuk di dalam Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Perdata, dan lainnya. Baiklah semuanya, itu dia materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video dengan pembahasan materi yang baru. Saya Pariskana Anasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.